Bayangkan, kamu satu-satunya wanita yang selamat dari bencana besar. Dan satu-satunya temanmu hanyalah seorang anak tunawisma. Apa yang akan terjadi pada kisah mereka berdua? Jangan lupa siapkan secangkir kopi dan rokok sebatang. Dan mari kita ikuti ceritanya hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga kita semua bisa berangkat ke tanah suci bareng keluarga tercinta. Amin. Film ini dibuka di sebuah garasi kecil di pinggiran kota. Di sanalah tinggal seorang bocah bernama Didek. Usianya baru 10 tahun, tapi dia punya semangat besar di bidang teknik. Dia sering menawarkan diri jadi asisten di bengkel kecil itu. Di waktu yang sama, sebuah siaran radio memberitakan soal badai matahari besar yang akan berdampak langsung ke bumi. Di ladang bunga yang tenang tak jauh dari sana, ada seorang gadis muda bernama Abasao, berusia 20 tahun. Dia hobi membuat vlog harian. Hari itu, dia datang menemui ayahnya yang sedang meneliti fenomena alam di sebuah gua. Ayahnya memperingatkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar, dan badai matahari itu bukan hal sepele. Sore harinya, Aba pulang naik motor dan sempat mampir ke kota. Ia bertemu dengan seorang gadis baik yang pernah menjadi murid lesnya. Tapi sayang, ada sekelompok anak nakal yang datang dan menggertak anak-anak lain. Ibu dari gadis itu mencoba melindungi mereka, lalu mengusir para pengganggu itu. Sesampainya di rumah, ayah Aba memberitahu bahwa dia harus segera pergi ke Barcelona untuk urusan pekerjaan, dan Aba harus tetap tinggal di rumah. Keesokan harinya, saat Aba sedang naik motor, ia merasakan hal aneh. Cuaca berubah drastis, udara jadi panas, dan serangga-serangga beterbangan jatuh mati ke tanah. Di tengah kebingungan itu, Aba melihat sekelompok anak yang sedang bermain di dekat danau. Salah satu anak dikerjai hingga jatuh ke air. Airnya terlihat kotor dan berbahaya. Tanpa ragu, Aba melompat masuk untuk menyelamatkan anak itu. Tepat saat itu, badai matahari menghantam bumi. Langit berubah merah menyala. Dunia seolah terbakar perlahan. Aba berhasil menyelamatkan si anak dari air. Tapi ketika mereka naik ke daratan, semuanya telah berubah. Kota itu sunyi. Orang-orang hilang. Sebagian besar sudah lenyap tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ibu dari anak yang ia selamatkan. Sang ibu menangis, kehilangan segalanya. Aba memeluknya dan berkata dengan penuh ketulusan, "Tenang, aku akan menjaganya." Beberapa saat setelah badai matahari mereda, cuaca kembali berubah drastis. Kini, salju mulai turun deras, menimpa tubuh Aba yang menggigil. Tanpa pikir panjang, Aba segera membawa anak kecil itu berlari. Mereka bersembunyi di gua tempat ayahnya biasa melakukan penelitian. Untungnya, di sana masih tersimpan perlengkapan darurat milik sang ayah, lengkap dengan makanan, pakaian hangat, dan alat-alat bertahan hidup. Keesokan harinya, Aba mulai menjelajahi sekitar rumah, berharap bisa menghubungi ayahnya yang sedang berada di Barcelona. Ia tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak, tapi harapan itu masih menyala. Saat mencari, ia menemukan panel surya dan pengisi daya. Dengan segera, ia mengisi daya ponselnya dan mencoba menelpon sang ayah. Namun, tak ada sinyal, tak ada jawaban. Dunia benar-benar sepi. Mereka pun memutuskan pergi ke kota, berharap ada orang lain yang selamat. Tapi semua tempat yang mereka datangi kosong dan hancur. Tak satu pun manusia ditemukan. Aba mulai mencari kendaraan yang masih bisa digunakan untuk pergi ke Barcelona. Ia menemukan motor milik ayahnya, mencoba menyalakannya. Namun, motornya rusak dan terguling, membuat Aba terluka cukup parah. Dengan tubuh penuh luka, ia terpaksa kembali ke rumah, mengobati diri seadanya, sambil berharap suatu hari ayahnya akan datang menjemput. Hari demi hari berlalu, harapan mulai pudar. Sampai akhirnya, Aba menemukan buku catatan sang ayah. Di dalamnya tertulis ramalan bahwa dunia akan menghadapi kehancuran karena badai matahari. Ayahnya dulu dianggap gila, tapi sekarang, semua itu menjadi kenyataan. Malam itu, tubuh Aba demam tinggi. Luka-lukanya semakin parah dan terlihat infeksi. Anak kecil itu, panik. Ia merawat Aba sebisanya. Namun melihat kondisi Aba yang makin lemah, ia memutuskan untuk keluar malam-malam, mencari obat apapun yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sebelum pergi, si anak mencium kening Aba dan berkata lirih, "Kamu pasti akan sembuh.
karena sebelum kamu datang, hidupku kosong. Anak itu berhasil. Ia kembali pagi-pagi dengan obat-obatan yang ia temukan di kota, lalu menyuntikannya ke tubuh Aba yang tak sadarkan diri. Hari-hari berikutnya, Aba mulai membaik. Sementara si anak mulai merindukan ibunya. Ia pun kembali ke kota, ke rumah lamanya, hanya untuk mengenang masa lalu. Di garasi tempat ibunya dulu bekerja, ia menemukan sebuah traktor tua. Dan anehnya, traktor itu masih dalam kondisi sempurna. Waktu terus berjalan. Kondisi Aba mulai membaik. Begitu juga dengan si anak. Saat Aba sadar sepenuhnya, anak itu meloncat kegirangan dan langsung memeluknya. Malam itu hujan turun deras, tapi hati mereka hangat penuh harapan. Aba membuka ponselnya, memotret halaman buku hariannya, dan berkata lirih, "Aku yakin, ayah masih hidup di luar sana. Aku akan tetap di sini. Jika suatu saat ayah kembali dan aku tak ada, dia takkan tahu harus kemana." Hari-hari berlalu. Mereka bertahan hidup dengan menanam sayuran, mengikuti buku panduan bertahan hidup yang ditulis oleh ayah Aba sendiri. Tahun demi tahun pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi pemuda. Di mata Aba, ia bukan lagi bocah kecil seperti dulu. Tanpa sadar, hati kecilnya mulai goyah. Ia mulai merasa bersalah, karena dalam diam, ada perasaan yang tak bisa ia tolak. Begitupun si pemuda. Ia mulai memperhatikan Aba bukan sebagai ibu pengganti, tapi sebagai wanita dewasa yang membuatnya gugup setiap hari. Suatu sore, mereka membuat kue bersama. Tangan bersentuhan, senyum bertukar. Dan sebelum Aba sempat berkata apapun, si pemuda memberikan ciuman pertamanya lalu lari karena malu. Aba hanya terdiam, lalu tersenyum kecil. Karena jauh di lubuk hatinya, ia pun merasa hal yang sama. Namun kebahagiaan itu tak lama. Badai dahsyat kembali datang. Seluruh kebun mereka hancur diterjang angin dan hujan. Persediaan makanan menipis. Aba mulai putus asa. Akhirnya, si pemuda mengambil keputusan besar. "Ayo kita ke Barcelona. Kita cari makanan, dan mungkin kita bisa menemukan ayahmu." Dengan traktor tua yang berhasil mereka perbaiki, keduanya memulai perjalanan ke Barcelona. Di sepanjang jalan, mereka mengumpulkan barang-barang berguna, oli dari mobil rusak, makanan kaleng, air bersih. Di satu titik, Aba menemukan tas kosmetik dan mencoba memoles wajahnya sedikit. Tanpa sadar, hal itu membuat si pemuda salah tingkah. Aba tampak lebih menawan dari biasanya, dan ia tak bisa menyembunyikannya. Setibanya di Barcelona, kota itu sudah berubah. Sepi, kumuh, dan sunyi. Tapi ada satu tempat yang membuat si pemuda tersenyum. Sebuah stadion tua milik tim sepak bola favoritnya. Mereka bermain bola di lapangan, tertawa bersama, seperti melupakan semua beban dunia. Malam itu, mereka mendirikan tenda di tepi stadion. Di bawah langit berbintang, keduanya mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan cinta sejati, saling berjanji membangun kehidupan baru bersama. Tak lama, mereka pindah ke tepi pantai dan mulai membangun rumah kecil dari reruntuhan kota. Perlahan, mereka membangun keluarga kecil yang bahagia. Suatu pagi, Aba menatap si pemuda dan tersenyum. "Aku hamil." Pelukan mereka hangat, disertai haru dan tangis bahagia. Kini, harapan baru benar-benar lahir. Mereka mulai belajar segalanya tentang kehamilan dari buku-buku tua di perpustakaan yang masih tersisa di kota. Mereka mencari informasi tentang persalinan, perawatan bayi, dan cara bertahan hidup sambil membesarkan anak. Si pemuda pun semakin bertanggung jawab, berkeliling kota mencari perlengkapan dan kebutuhan bayi, dari popok hingga pakaian hangat. Tak terasa, waktu terus berjalan, dan mereka pun siap menyambut anggota keluarga baru. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya, tibalah hari yang paling mendebarkan, hari persalinan. Dengan berbekal pengetahuan dari buku-buku lama yang ia pelajari selama 9 bulan, Aba melahirkan seorang bayi laki-laki dengan lancar. Tangisan pertama sang bayi menggema di tengah sunyinya dunia. Mereka menamai anak itu dengan penuh cinta. Kini, keluarga kecil mereka lengkap. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, Aba melihat sebuah perahu tua terdampar di pantai. Ia mendekat, dan menemukan seorang pria tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya lemah,
wajahnya pucat. Aba menyelamatkannya dan membawanya ke rumah. Setelah sadar, pria itu bercerita bahwa ia telah terombang-ambing di laut selama bertahun-tahun, tanpa pernah bertemu manusia lain. Kesepian telah menjadi sahabatnya. Merasa iba, Aba mengizinkannya tinggal sementara, hanya 2 atau 3 hari. Namun, si pemuda, ayah si bayi, tampak curiga. Ia tidak percaya begitu saja pada orang asing itu. Pria tersebut memaklumi, dan berkata, "Aku tak ingin mengganggu, hanya ingin merasakan kebersamaan walau sebentar." Aba yang berhati lembut mengizinkan ia tinggal. Dan selama di sana, pria asing itu banyak membantu. Ia bahkan mengajarkan teknik berkebun baru yang belum mereka tahu. Tampaknya ia bukan orang jahat, tapi tetap saja, si pemuda merasa ada yang aneh. Dan kecurigaannya semakin kuat saat ia melihat pria itu memperhatikan Aba diam-diam, tepat saat Aba sedang menyusui bayinya. Wajah si pemuda memerah, amarahnya naik. Pria asing itu buru-buru berdalih, "Maaf, aku hanya ingin membantu. Aku punya madu murni," katanya, "baik untuk ibu menyusui." Aba menerima pemberiannya dengan senyum. Namun si pemuda tetap tidak tenang. Ia tak percaya, dan meminta pria itu segera pergi. Pria asing itu tak menolak. Tapi sebelum pergi, ia menawarkan satu hal terakhir. "Bagaimana kalau kalian makan malam bersamaku di perahuku? Sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, aku akan pergi." Aba, dengan rasa iba yang masih ada, mengiyakan. Si pemuda ragu, tapi akhirnya setuju demi menghormati niat baik itu. Malam pun tiba. Mereka naik ke perahu yang tampak sederhana, tapi ternyata pria itu sudah menyiapkan makan malam lengkap dan beberapa perbekalan. Tak hanya itu, ia bahkan membuka layar kecil dan menyalakan proyektor film, hadiah hiburan pertama yang mereka lihat sejak dunia berubah. Aba dan si pemuda pun tersenyum. Malam itu terasa hangat, seperti dunia normal yang pernah mereka rindukan. Bertahun-tahun berlalu. Suatu pagi yang cerah, sang anak bangun dari tidurnya dan mendapati sesuatu yang aneh. Perahu pria asing itu mulai bergerak menjauh dari pelabuhan. Ia berlari ke dermaga untuk mengecek. Namun tanpa diduga, pria asing itu mendorongnya ke laut. Anak itu jatuh dan pingsan, tenggelam di air. Aba yang terbangun karena mendengar suara ribut, langsung panik. Ia melihat anak itu mengapung tak sadarkan diri dan tanpa ragu, melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Berhasil. Namun ketika mereka kembali ke dermaga, perahu pria asing itu sudah jauh berlayar, dan yang lebih mengejutkan, anak mereka dibawa olehnya. Aba dan si pemuda hanya bisa menatap perahu itu pergi, dengan hati hancur. Mereka kembali ke rumah, tenggelam dalam kesedihan. Si pemuda, yang sangat marah, sempat menyalahkan Aba dan menolak bicara. Aba menangis dalam diam. Tapi kemudian ia bangkit, menatap suaminya, dan berkata, "Kita harus ambil kembali anak kita, apapun risikonya." Keduanya lalu mengingat bahwa pria asing itu pernah menyebut tentang usaha peternakan lebah di sebuah pulau terpencil. Aba bergegas ke perpustakaan, membuka peta, dan menemukan pulau yang dimaksud. Mereka pun segera memperbaiki perahu tua mereka, berbekal tekad dan harapan, lalu memulai perjalanan mencari anak mereka. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di pulau kecil yang sunyi. Di kejauhan, terlihat perahu pria asing itu ditambatkan. Mereka menyusup ke dalam pulau dan akhirnya menemukan rumah sederhana milik pria itu. Saat itu, pria asing sedang pergi ke peternakan lebahnya, dan Aba berhasil melihat anak mereka di dalam rumah, dalam keadaan sehat. Namun sebelum mereka sempat menyelamatkan sang anak, pria asing itu tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Ia membawa senjata dan menangkap mereka berdua. Dengan mata yang kosong, ia berkata, "Aku hanya ingin keluarga, seseorang untuk diajak makan, tertawa, dan hidup bersama." Ternyata, selama ini pria asing itu kesepian. Ia merasa dunia telah berakhir dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah membangun keluarga sendiri, walau harus mencuri anak orang lain. Ia bahkan meminta Aba menyusui anaknya, seolah anak itu miliknya sendiri. Orang asing itu akhirnya luluh dan mengizinkannya bertemu dengan anaknya. Tapi dengan tegas dia mengancam, jika mencoba kabur, dia tidak akan segan-segan bertindak kejam. Setelah memastikan semua orang di sekitarnya aman dan terkendali, dia pun kembali untuk berjaga. Anaknya adalah anak baik,
tapi sempat mengejek dirinya dan ayahnya. Namun di tengah semua itu, dia melihat ada peluang. Diam-diam, dia membawa anaknya kabur. Saat tahu mereka melarikan diri, pria asing itu murka. Adimi, salah satu pria jahat, memukul anak itu hingga pingsan sebelum mengejar mereka. Sementara itu, si pria asing mencoba mengikuti suara tangisan, tapi ternyata hanya suara dari ponsel. Itu adalah trik agar dia menjauh, dan si ibu bisa kembali menyelamatkan anaknya. Tapi saat ia berusaha membebaskan anaknya, pria asing itu kembali. Dia menyakitinya tepat di depan sang anak, yang saat itu masih terikat. Pertarungan pun tak terhindarkan. Anak itu mencoba membantu dan bahkan sempat melukai wajah si pria jahat. Tapi malangnya, sang anak juga terluka parah dan kondisinya kritis. Situasinya sangat serius. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya anak itu meninggal dunia. Ibu itu sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri. "Semua ini karena kamu tidak percaya padaku," katanya pada diri sendiri sambil menangis. Namun kejadian itu membuatnya lebih kuat. Ia bertekad menjadi ibu terbaik, mencintai anaknya yang masih hidup sepenuh hati, dan selalu berkata, "Anak, ayahmu adalah pria pemberani. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, di dunia ini, dan di dunia film." Klik tombol like dan bagikan jika kamu tersentuh. Jangan lupa subscribe. Siapa tahu kita bisa berangkat ke tanah suci bareng keluarga tercinta. Tulis komentar kalian. Film apa lagi yang ingin kalian aku bocorkan alurnya?